Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proposal PT Marine Revolution. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tito Fajar Setiawan dan rekan-rekan saya yaitu ada Nur Balkis Azahra Lubis, Lumekso Dewo Budi Utomo, Hanisya Aurora, Zafira Widyastuti dan juga Meli Nurseha. Nah, yang pertama yaitu profil perusahaan. Nah, PT Marine Revolution ini merupakan perusahaan yang mengelola fasilitas pelabuhan dan menyediakan layanan seperti stevedoring, cargo handling, dan heavy lifting yang memastikan efisiensi dalam memproses pemindahan barang di pelabuhan. Nah, untuk lokasi perusahaan kami sendiri ini berada di Jawa Timur, di Jalan Tanjung Tembaga, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Visi misi. Visi menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi. Misi mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integritas pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 2. Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global. Produk dan pelayanan. Pelayanan barang. Pelayanan barang atau kargo di sini berupa pelayanan bongkar muat mulai dari kapal sampai ke penyerahan ke pemilik barang. Fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menangani layanan barang diantaranya dermaga, gudang penumpukan, lapangan penumpukan, penerimaan atau pengiriman. Pada data finansial perusahaan kami memiliki beberapa data pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, kita bisa lihat dari sini ada perbedaan yang cukup signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Sebagai contohnya, untuk pendapatan usaha kita ada kenaikan 9,10% pada tahun 2022 sampai 2023. Lalu ada struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang pertama ialah General Manager, yaitu Tito Fajar Setiawan, yang mengawasi semua operasional perusahaan, menetapkan strategi, dan memastikan proses berjalan efektif sesuai visi misi perusahaan. Lalu ada Manajer Pelayanan Terminal, yaitu Hanisya Aurora, yang bertanggung jawab atas operasional terminal, memastikan pelayanan berjalan lancar, aman, dan efisien, serta mengelola fasilitas klien dan lalu lintas barang. Lalu ada staf pelayanan terminal bagian properti, yaitu Zafira Widyastuti, mengelola dan memelihara aset properti di terminal, memastikan fasilitas dalam kondisi baik, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu ada staf pelayanan terminal bagian terminal, yaitu Nur Balkis Azahra Lubis, yang mengatur operasional harian di terminal, memastikan proses barang berjalan sesuai prosedur, serta menangani masalah teknis di lapangan. Lalu ada staf pelayanan terminal bagian teknik, yaitu Lumekso Dewo Budi Utomo, yang merawat dan memperbaiki peralatan teknis di terminal, menjaga alat berfungsi aman, serta melakukan pemeliharaan rutin. Lalu terakhir ada staf pengelolaan sumber daya manusia, yaitu saya sendiri, Meli Nurseha, yang mengelola rekrutmen, pelatihan, kesejahteraan, dan administrasi karyawan serta menangani masalah terkait sumber daya manusia dan kinerja. Lalu ada kegiatan operasional dari perusahaan kami. Pertama ada skema kerjasama. Dalam skema kerjasama, pertama kami akan melakukan perundingan. Perundingan ini ialah ketika suatu pihak yang ingin bekerja sama dengan kami melakukan pertemuan untuk melakukan perundingan. Setelah perundingan disetujui, maka kami akan melakukan persetujuan kontrak. Dan ketika persetujuan kontrak sudah ditandatangani, kami akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan persetujuan dari kontrak tersebut. Dan setelah pelaksanaan sudah berlanjut dan dilakukan, kami akan melakukan pembagian keuntungan, di mana di sini pembagian keuntungan berdasarkan layanan dan kesepakatan dari pihak yang melakukan kerjasama dengan kami dan juga kami. Setelah itu, kami akan melakukan evaluasi kerjasama, di mana kami akan
mengevaluasi setiap kinerja dari pihak kami dan pihak yang bekerja sama dengan kami agar kedepannya kami bisa memperbaiki dan bisa mengelola kegiatan operasional dan kerjasama yang kami lakukan. Untuk kegiatan operasional adanya skema pengumpulan barang, di mana adanya surat permohonan pelayanan, lalu mengajukan permohonan, perencanaan, lalu melakukan pembayaran, dan para konsumen menerima bukti pembayaran, terus untuk di bea cukainya dan kita masuk, lalu barang pun masuk, dan bukti penerima barang lalu ke get out. Lalu kegiatan operasional skema pengeluaran barang hampir sama dengan pemasukan dan pengumpulan barang. Yang pertama membutuhkan surat permohonan pelayanan, lalu mengajukan permohonan, setelah itu perencanaan, lalu melakukan pembayaran, dan konsumen menerima bukti pembayaran, lalu diterima di bea cukai dan barang tersebut masuk, lalu bukti pengeluaran barang dan barang tersebut di-approve. Lalu ada kegiatan operasional yaitu skema pembatalan barang. Yang pertama permohonan pelayanan, lalu setelah itu mengajukan permohonan pembatalan, lalu ada verifikasi data, dan terakhir pembatalan transaksi. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, yaitu luas gudang yang mumpuni, sewa yang relatif lebih murah, dan jarak pelabuhan dan perindustrian yang lebih dekat. Untuk weakness-nya, belum terjalinnya kerjasama antar wilayah komoditas industri, dan fasilitas dalam penunjang gudang terdapat kerusakan. Selanjutnya opportunities, yaitu lokasi gudang yang strategis, luas gudang menjadi faktor pendukung bongkar muat dengan cepat. Yang terakhir ada threats, yaitu adanya penyewaan gudang milik swasta dan waktu tunggu yang relatif lama. Fasilitas perusahaan kami ada 4 fasilitas yang kami sediakan, yaitu yang pertama ada dermaga untuk tempat kapal bersandar untuk bongkar muat. Lalu yang kedua ada gudang penumpukan, area penyimpanan barang yang luas dan strategis. Lalu yang ketiga ada lapangan penumpukan, yaitu area terbuka untuk barang yang membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Dan yang terakhir yaitu ada fasilitas penerimaan atau pengiriman, untuk memastikan barang yang masuk dan keluar dapat diproses dengan cepat dan efisien.